Selamat malam, Sobat Budaya, Rahayu Rahayu. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kita kali ini yang bertajuk Kesurupan Kajian Ilmiah dan Sastra Jendra. Malam ini kita akan mengupas salah satu fenomena yang sebetulnya telah lama ya Pak ya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, yaitu kesurupan. Meski sering dianggap sebagai fenomena mistis gitu ya, kesurupan juga bisa dilihat dari sudut pandang keilmuan seperti antropologi, psikologi, sosiologi, sampai budaya. Bersama Pak Tony nih malam ini sebagai narasumber, kita akan mencoba memahami kesurupan lebih mendalam, baik melalui pendekatan ilmiah yang rasional maupun dari sudut pandang sastra jendra, sebuah konsep spiritual kuno tetapi yang kaya makna gitu ya. Mari kita simak bersama. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang kompleks ini. Saya kembalikan Pak ke Bapak. Oke, terima kasih ya, Mbak Anin ya. Jadi sebetulnya kesurupan itu banyak penelitian ilmiah ya tentang kesurupan itu sudah dilakukan ya. Fenomena kesurupan itu menarik perhatian para peneliti dari berbagai bidang, mulai dari antropologi, psikologi, hingga ilmu medis ya. Beberapa peneliti itu antara lain ya, saya ngambil beberapa yang saya tahu dan tidak terlalu banyak, yaitu Erika ya. Erika ini antropolog ya, asal Amerika. Nanti saya pendek-pendek aja supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi dia lebih pada penelitian orang trans ya, trans dan kesurupan ya, yang memiliki peran penting dalam ritual kepercayaan masyarakat. Jadi dia menelitinya itu pada upacara-upacara adat ya. Jadi banyak sekali upacara adat yang menggunakan semacam trans ya. Nah, ya. Kemudian ada Joan Lewis ya. Joan Lewis ini juga antropolog ya. Dia lebih meneliti ke masyarakat Somalia dan Afrika, ya. Afrika Timur. Ya. Kemudian ada Edith Turner ya, itu juga antropolog dan juga peneliti spiritual. Nah, dia juga meneliti dan ia menyimpulkan ya kesurupan bukan kondisi medis atau psikologis, tetapi merupakan pengalaman yang syarat makna spiritual. Jadi agak mistis ya dia ininya, metafisik ininya, penelitiannya. Kemudian ada lagi Jane ya, Jane Martin, ahli saraf kalau ini. Nah, dia lebih cenderung masuk ke gangguan neurologis ya, gangguan neurologis. Jadi kaitannya dengan orang-orang yang histeri ya. Kemudian juga perubahan kesadaran dari pasien dan mencoba menjelaskan kesurupan sebagai fenomena yang fisiologis. Ini si Jane ya, Jane Martin. Ya. Kemudian ada Myers ya, seorang psikolog dan dia terkenal mendirikan para psikolog ya, perkumpulan pendiri semacam para psikolog itu yang disebut Society for Physical Research ya, jadi SPR ya. Dia juga meneliti tentang masalah-masalah kesurupan dari sudut kesadaran dan juga pengalaman mistis. Dia punya buku, ya bukunya juga, sorry, dia mencoba mengeksplorasi fenomena paranormal termasuk kesurupan sebagai bukti adanya jiwa yang bisa memisahkan diri dari tubuh fisik. Nah ini sebetulnya di dalam kejawen juga ada merogo sukmo atau astral projection ya. Jadi kita seolah-olah jiwa kita ini menjadi memiliki rogo, jadi keluar ya, keluar dari fisik. Nah ini penelitian dia ini termasuk termasuk agak mendekati dengan sastro jendro ya. Sastro Jendra ada Ngrogo Sukmo, ya kemudian bagaimana menarik roh masuk ke dalam fisik itu ada ya. Kemudian juga ada peneliti Roland ya, Roland Littlewood ya. Dia psikiater ya, jadi dia lebih banyak ke arah eh, farmakologi. Jadi farmakologi artinya lebih banyak eh, penelitian bagaimana seorang kesurupan itu dibantu dengan obat-obatan. Ya, itu. Ini dia memadukan. Jadi psikiatri, jadi dia larinya ke juga ke budaya.
psikiatri ya budaya. Jadi orang-orang yang mengalami kesurupan itu dianggap sama sama Littlewood ini, Roland ini adalah orang-orang yang memiliki stres dan sebagainya, sehingga dia membutuhkan obat-obatan. Jadi beda dengan psikologi. Kalau psikologi jelas harus konsultasi dan sebagainya. Kalau psikiatri ini lebih banyak dibantu dengan farmakologi, ya, farmasi lah, obat-obatan. Nah, kemudian ada David ya, David Lukov ini psikologi klinis ya, psikolog klinis ya. Dia lebih menelitinya ke arah spiritual dan mistik. Jadi memandang kesurupan sebagai salah satu pengalaman transpersonal yang dapat memiliki manfaat terapeutik. Jadi dia lebih banyak melihat dukun-dukun surup yang menyembuhkan, yang memberikan terapi-terapi penyembuhan. Ini dia penelitiannya ke arah itu. Seperti di Singkawang, di Kalimantan itu banyak sekali orang-orang yang kesurupan untuk menyembuhkan ya atau untuk membantu sesuatu. Jadi ini memang merupakan satu hal yang perlu didalami lagi oleh sudut pandang psikologi. Ya. Para peneliti yang lain tuh hampir juga sama ya, yakni menunjukkan bahwa kesurupan bukan fenomena psikologis atau medis, tetapi juga fenomena budaya, spiritual, dan sosial yang kompleks ya. Jadi setiap bidang ilmu membawa perspektif yang berbeda terhadap fenomena kesurupan ini. Jadi sangat sulit untuk mengambil pas kesurupan itu apa. Ya, jadi ternyata memang menarik sekali untuk dipelajari secara lintas disiplin. Seperti ini ya, gambar ini adalah Bali ya. Ini kesurupannya memang dalam suatu upacara adat. Nah, ini perlu diteliti juga apakah ini bagaimana kok bisa terjadi begini ya. Nah, ini mungkin ya Anin sebagai psikolog ini juga sudah pernah mereka-reka bagaimana ini. Nah, ini ada lagi tarian dari Afrika ya, tari Zauli. Ini sebelumnya itu justru topeng dan pakaiannya itu disesajiin, diupacarain terus sampai ini orangnya masuk dipakein pakaian itu sudah apa ya gerak apa trans ya sudah tidak terlalu sadar dia itu hebatnya apa ini dianggap paling sulit tarian di dunia itu karena dalam sekian menit itu bisa 300 gerakan nih ini di Afrika nih ini yang dikagumin oleh dunia karena itu gerakannya itu cepat sekali bermacam-macam lah itu karena kesurupan itu. Jadi ada upacara dulu sesaji di topengnya kayak di Cirebon itu kan ada tari topeng itu juga kita kalau yang klasik-klasik zaman dulu itu topengnya juga sudah disesajiin dulu. Terus orang yang akan menari itu juga harus membersihkan diri sehingga ketika memainkan topeng itu betul-betul menjiwai seolah-olah hidup tuh. Itu ada Mimi siapa Rasinah yang terkenal dan meninggal ya. Nah, ini juga kesurupan ya. Dia bisa apa menembus pipi dengan senjata, ada yang dikasih pisau-pisau di lengannya dan sebagainya. Ini di Singkawang ini. Ini yang disebut tatung ya. Ini upacara ini saya belum sempat ke sono tapi beberapa kali memang saya sudah diundang untuk menyaksikan ya mereka ini. Jadi itu kalau ada upacara tertentu itu tatung-tatung ini bergerak apa menunjukkan satu kepiawaiannya jalan di atas pisau dan sebagainya. Ini kesurupan juga. Lah ini agak agak bisa dipertanyakan gitu secara ilmiah bagaimana itu belum ketemu semuanya. Ya, saya melihat dari teori-teori ilmiahnya itu belum ketemu. Memang kejiwaan oke ya, tetapi bagaimana bisa terjadi? Ini belum ketemu ya. Nah, saya memahami ada teori fisika kuantumnya Max Planck. Jadi saya nanti akan lebih banyak berbicara tentang Max Planck. Max Planck ini hampir sama dengan Sastra Jendro. Ya, ininya analisanya. Nah, ini Max Planck ya. Dia termasuk orang yang mencetuskan
tentang teori kuantum. Ya. Max Planck ini seorang fisikawan teoritis ya dari Jerman. Dia dianggap bapak kuantum ya, walau tidak secara khusus ya membahas kesurupan. Karya-karyanya dia itu ada menyangkut mengenai itu. Dan juga dia bukan filsuf, bukan seorang filsuf ya, tapi juga pemikiran filosofisnya tentang kesadaran, tentang realitas, ya, tentang peran energi dalam alam semesta, seringkali diinterpretasikan dalam konteks spiritual atau metafisis. Sastro Jendro itu juga spiritual dan metafisis ya. Nah, jadi ada beberapa konsep dalam filsafat Planck ya, walaupun dia fisikawan ya, yang mungkin memberikan perspektif yang menarik terkait fenomena kesurupan. Nah, yang pertama ini kesadaran. Planck menyatakan bahwa kesadaran adalah dasar dari segala sesuatu, tidak ada yang benar-benar nyata sampai kita menyadari. Jadi jika kita menyadari baru oh nyoto, oh gitu. Jika diterapkan pada fenomena kesurupan, pandangan ini dapat mengarah pada pemahaman bahwa pengalaman kesurupan adalah fenomena kesadaran yang melibatkan interaksi antara alam pikiran individu dengan aspek non-fisik atau energi luar. Ini mirip sekali dengan kejawen ya. Dengan kata lain, kesurupan bisa dilihat sebagai kesadaran pribadi yang berbagi ruang. Jadi kita seolah-olah memberikan ruang. Jadi ada kesadaran lain yang masuk ke dalam ruang ya, dari kesadaran pribadi itu. Kemudian juga Planck menyatakan interaksi energi dan kesadaran ya. Jadi sebagai ilmuwan kuantum ya, Planck mengemukakan bahwa energi adalah inti dari semua materi dan semua proses di alam semesta pada dasarnya bersifat energi. Pendekatan ini bisa diasumsikan bahwa kesurupan dapat dipahami sebagai kondisi di mana energi dari entitas lain. Jadi dia mempercayai adanya roh ya, menurut keyakinan spiritual tertentu ya. Jadi ada entitas lain memasuki atau mempengaruhi medan energi seseorang sehingga menyebabkan perubahan kesadaran dan perilaku. Nah, fenomena kesurupan dijelaskan oleh Planck sebagai frekuensi energi atau getaran energi yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan kesadaran manusia. Nah, jika kesadaran juga merupakan energi, sebagaimana teori energi kuantumnya Max Planck ya, maka kesurupan disimpulkan sebagai pergeseran ekstrim pada frekuensi energi seseorang. Jadi dia sudah mulai mendekati pada energi. Energi dalam kejawen itu bisa dinyatakan sebagai roh halus, makhluk halus, lelembut dan sebagainya. Ya. Nah, keterbatasan persepsi manusia terhadap realitas ini dipikirkan sekali sama Planck. Ya, jadi dia membahas bahwa pemahaman manusia terhadap realitas itu terbatas. Jadi pada apa yang dapat diamati dan diukur saja, terutama pada tingkat makroskopis ya, makroskopis. Dan pada tingkat mikrokosmisnya, seperti dalam teori kuantum, realitas menjadi lebih kompleks. Jadi dia melihat ada sesuatu yang lebih kompleks. Ini yang mikronya ya. Hal ini seperti pada kesurupan ya. Maka fenomena tersebut sulit dijelaskan dengan hukum fisika klasik yang mengakui ya. Namun mungkin lebih mudah didekati dengan konsep-konsep energi dan kesadaran non material. Nah, ini Planck ya. Walaupun Max Planck sendiri tidak langsung meneliti atau mengomentari fenomena kesurupan, namun pemikirannya tentang kesadaran, tentang energi, dan struktur fundamental realitas sering dipandang sebagai dasar bagi penjelasan spiritual dan metafisisnya. Jadi kesurupan
dari perspektif ini mungkin dipahami sebagai interaksi kompleks antara kesadaran manusia dan energi atau entitas lain yang di luar pemahaman fisika klasik. Ini menurut dia. Nah, kita mencoba untuk memasuki apa yang leluhur kita pun sudah menerjemahkan kesurupan dalam penelaahan sastra Jindra, ya, sastra Jindra. Yuk kita coba memasuki pemahaman sastra Jindra. Kesurupan dalam pandangan spiritual atau metafisisnya sastra Jindra adalah keadaan di mana seseorang diyakini kehilangan kontrol atas kesadarannya. Max Planck tadi bilang, ya kan? Karena pengaruh kekuatan eksternal seperti roh masuk, entitas spiritual atau energi tertentu. Di berbagai tradisi, kesurupan dianggap sebagai kondisi yang dapat terjadi jika jiwa seseorang tersisih atau terdesak, terisi oleh kekuatan yang datang dari luar dirinya. Ini tadi Planck ngomong tentang berbagi ruang. Jadi ada kesadaran yang berbagi ruang untuk menerima eh, roh atau entitas dari luar. Jadi ini nanti bisa diterjemahkan lebih lebih rinci lagi jika kita meneliti psikologi. Ya. Jadi kejiwaan dari orang itu mungkin ada stresnya, mungkin ada depresi, ada apa lah. Ini Anin ini yang ahlinya ini ada. Jadi itu sifat itu pasti kena berhubungan dengan masuknya entitas dari luar. Ya. Ya, jadi pengaruh roh atau entitas luar dalam kebanyakan kepercayaan dikaitkan dengan masuknya roh atau makhluk halus ke dalam tubuh seseorang. Entitas tersebut bisa berupa roh leluhur, arwah gentayangan, jin, lelembut. Jadi sekitar kita ini banyak makhluk-makhluk gaib, ya. Bisa dari situ ya kita tidak bisa menyatakan ini pasti arwah, ini apa tidak, tapi larinya ke arah energi lagi kembali pada Max Planck. Makanya kalau kita pernah mendengarkan misalnya melihat ada kebaktian Kristen yang karismatik ya, tiba-tiba seseorang bisa berbicara roh, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Inggris. Itulah yang namanya ada entitas atau ada energi yang masuk dari luar ya. Jadi dikuasai oleh entitas tersebut yang kemudian bisa ngomong, bisa bertindak lain, kemudian ekspresi wajahnya juga berbeda ya. Jadi secara metafisis ajaran sastra Jendra juga berpendapat kesurupan dianggap sebagai bentuk resonansi energi di mana tubuh seseorang terhubung ya dengan frekuensi atau vibrasi tertentu yang kemudian terbuka jalur sehingga entitas itu masuk dari luar masuk. Jadi sastra Jendra sama seperti para penganut metafisika percaya bahwa energi tubuh kita dapat membuka gerbang masuknya roh atau energi lain jika seseorang dalam kondisi tertentu. Nah ini tadi psikis. Nah ini perlu diteliti yang bagaimana yang bisa dimasukin oleh satu energi dari luar gitu. Nah, bisa karena sedang rentannya, amarah yang tinggi sekali, emosi itu juga bisa masuk, stres ya kemudian juga banyak. Juga kita meditasi serius mendalam, ya mendalam. Itu juga bisa membuka satu ruang untuk masuk itunya apa namanya entitas dari luar. Jadi meditasi ada juga yang memang bermain dengan roh itu ada ya. Maka dalam meditasi sastra Jendro seseorang harus mengadakan pengakuan diri supaya tidak kemasukan roh. Jadi di dalam sastra Jendro itu selalu kita menyatakan eksistensi kita dulu. Kita mengakui bahwa kita ada di jagat ini itu adalah hurip kucah yaning Gusti Allah. Ho itu dari kata hono coroko aksara Jawa. Ho itu
Uripku cahyaning Gusti Allah. Kalau kita meditasi sudah ngomong itu dulu, membicarakan bahwa ini loh aku, ini loh namaku, misalnya Anin, Anin, Anin 3 kali. Aku iki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Itu akan lebih membentengi roh-roh yang masuk, ya. Jadi betul-betul berbeda karena kita tuh cahaya Allah itu di dalam sastra Jindro. Jadi di sisi lain beberapa ajaran spiritual melihat bahwa kesurupan dalam bentuk transendensi di mana ego dan kesadaran pribadi itu mengalah untuk sengaja memberi ruang. Jadi masuk. Jadi itu namanya kalau di Jawa itu dukun surup atau jarwo. Jadi kita bisa kemasukan terus kemudian ngomong gini gini gini. Dan dia biasanya memang sosial untuk membantu orang, kemudian untuk menyembuhkan orang ya. Jadi dalam pandangan ini kesurupan bisa jadi bukan sesuatu adanya jadi ada bukan adanya sesuatu yang menguasai, tetapi justru kesengajaan untuk mengalami ekstase, ya, di mana seseorang memanggil entitas luar untuk masuk. Nah, sebelumnya saya coba ceritain ya bahwa dulu di zaman Pak Harto ya itu waktu masih periode apa ya eh, memerintah baru 5 tahun atau 10 tahun itu di Gadok gitu. Gadok itu daerah Cipanas ya, itu ada padepokan. Ya. Itu miliknya Pak Sujono Humardani. Nah, di situ setiap malam Jumat Kliwon itu ada seseorang ya, diantaranya juga Pak Sujono Humardani sendiri atau seseorang itu nyurup sengaja nyurup. Dia ber, dia ngomong sendiri, ngomong ngawur aja. Nah, itu ada yang nyatet nanti. Ada yang nyatet. Oh, ini nanti kejadiannya begini, ini hati-hati, ini ekonomi bakal begini, macam-macam lah. Itu lah catatan itu besoknya diserahkan ke Pak Harto. Jadi Presiden Soeharto itu juga menyelami masalah-masalah kebatinan. Dia baca, dia pelajarin, apa ya ini? Ini apa ini? Oh ini gini, 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 gini. Oh ini bakal ada demo-demo. Oh ini. Dia merintah langsung misalnya ke kom, pak kom apa pangkom kop kamtip misalnya. Ya. Nah, merintah. Terus ini hati-hati. Jadi eh, sudah mengerti larinya api, misalnya ada demonstrasi itu, ini digadok ini setiap malam Jumat Kliwon itu selalu ada orang nyurup menceritakan ini nanti diterjemahkan. Itu dukun surup ya. Jadi Sastro Jendro juga eh, punya satu pandangan metafisis seperti itu, meyakini bahwa kita hidup berdampingan dengan dimensi atau alam gaib yang terlihat, ya, yang tidak terlihat. Jadi Jarwo tadi ya, itu jiwa individu membuka jendela justru ke dimensi lain sehingga memungkinkan interaksi antara dunia fisik dan non fisik. Nah, itu di dalam Sastro Jendro itu kalau dulu ya masih bimbingan dari Kanjeng Pangeran Haryo Darudrio Sumodiningrat itu ada acara tingkat 3 ya. Tingkat 3 itu kita malam-malam itu kira-kira jam 1 itu bawa beras itu ada ayam putih dan ayam hitam didekatkan gitu. Nanti yang notol yang mana? Kalau yang notol ayam hitam, berarti kita nanti bermain di sini. Hidup kita itu bermain dengan lelembut, dengan roh dan sebagainya. Tapi kalau dia putih, itu bermainnya dengan cahaya Tuhan. Jadi itu yang disebut black and white. Ya, itu ada di Kejawen. Makanya di Kejawen juga ada Mayonggo Krisno dan Mayonggo Seto. Jadi orang yang mendalami bayang-bayang kita yang putih yaitu cahaya Tuhan dan juga orang yang mendalami Mayonggo Krisno atau bayang-bayang kita yang hitam. Termasuk yang kita kalau jalan itu ada bayang-bayang itu lah. Bayang-bayang itu kita
eksploitasi untuk bagaimana hidup dengan baik. Jadi dukun yang kemasukan roh itu kesurupannya masih terkendali. Tidak seperti orang-orang yang kesurupan betul-betul kesurupan. Biasanya secara sadar dan terkontrol ya. Jadi fenomena ini sering disebut kesurupan terkendali atau trance medium. Jadi dia menjadi mediumnya, membuka diri secara sukarela untuk dijadikan saluran bagi entitas tertentu. Ya, dalam praktek ini dukun tidak kehilangan kesadaran sepenuhnya ya, dan sesudah mempersiapkan diri dengan benar-benar baru dia bisa melakukan satu surup. Saya pernah mengalami ketika waktu itu kakek saya meninggal ya, itu ada salah satu kunci brankasnya itu nomor nomor serinya itu tidak tercatat. Nah, ayah saya waktu itu masih mahasiswa. Jadi ayah saya minta tolong cariin orang yang bisa berbicara dengan roh atau arwah dari kakek untuk tahu itu loh nomor seri brankasnya. Kemudian saya dapat itu, ternyata malah bukan orang Jawa, orang Palembang, masih muda. Saya tanya, tuh dia nyuruh, ini serinya ini. Udah, saya ngomong sama ayah saya, dibuka. Bisa. Jadi dukun surup ini cukup bisa membantu. Faktanya begitu, ya. Apakah itu namanya apa ya, black magic atau apa, atau negatif, tapi faktanya bisa membantu. Ini dukun yang dalam prakteknya melakukan kebaikan melalui itu. Sekarang kita coba berbicara kesurupan massal. Jadi penelitian ilmiah Max Planck, kemudian juga banyak para peneliti-peneliti yang lain itu tidak pernah melakukan atau tidak terlihat, tidak tampak saya perhatikan melakukan percobaan untuk meneliti kesurupan massal. Mereka lebih pada penelitian budaya primitif, misalnya tadi tari Bali yang pakai tusuk keris, kemudian tadi ada tari dari Afrika, ya, kemudian banyak yang sifatnya eh, kemasukan dalam upacara adat. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana menjabarkan kesurupan massal. Ya, ini satu gambar ya, anak-anak SMP, SMA ya, kesurupan massal ya. Fenomena ini biasanya eh, apa ya terjadi seperti tarik menarik orang lain gitu. Jadi ketika satu kena kesurupan, yang lainnya jadi ikut histeris, ikut kesurupan. Ini kesurupan massal ya. Jadi kesurupan massal ini juga merupakan fenomena yang terjadi pada kelompok orang dalam waktu yang bersamaan dan biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tak terkendali. Nah, fenomena ini lebih sulit dijelaskan dan sering terjadi di tempat-tempat tertentu, aneh nih. Seperti misalnya di sudut tertentu di sekolahan ya, atau di tempat kerja tapi yang agak wingit-wingit ya, atau wilayah-wilayah yang betul-betul keramat ya, itu memiliki semacam energi tertentu ya. Jadi kesurupan massal itu seolah-olah seperti eh, kehilangan kendali secara kolektif orang-orang itu. Jadi orang-orang yang mengalami kesurupan massal biasanya tidak memiliki kontrol atas diri mereka. Mereka kehilangan kesadaran atau mengalami perubahan perilaku yang aneh, berteriak, menangis, tertawa tanpa sebab, atau bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak biasa. Tidak ada persiapan atau ritual seperti yang diteliti orang-orang ya atau peneliti-peneliti itu. Biasanya kesurupan ini dianggap sebagai akibat dari faktor psikologis. Nah, ini. Jadi bisa terjadinya stres kolektif. Nah, mungkin enggak nih, mungkin nanti si
Mbak Anin nih bisa tahu nggak nih, apakah ada stres kolektif ya, lingkungan. Ada, Pak. Nah, itu makanya ini saya kan kurang mendalam nih ini. Atau adanya energi negatif di suatu tempat. Ya, kalau di dalam sastra Jindra lebih cenderung pada energi negatif di suatu tempat yang akan memengaruhi terjadinya secara psikologis tadi stres kolektif. Jadi saya pernah berbicara waktu itu ada peluncuran buku tentang misteri mimpi ya. Kemungkinan juga saya bilang mimpi itu karena ada entitas yang masuk atau semacam lelembut yang masuk. Dari situ baru memengaruhi psikis. Jadi bukannya psikis kemasukan. Itu kita mesti apa ya, ini perlu inilah. Ini pandangan dari metafisis sastra Jendro ini memang agak unik itu. Jadi percaya bahwa energi spiritual itu juga bisa mengganggu gitu loh ya. Jadi secara ilmiah ya, kesurupan massal dianggap dipicu oleh tekanan kolektif. Ketika satu orang mulai kesurupan, orang lain di sekitarnya mulai merasa panik dan ikut merasakan efeknya yang pada akhirnya menjadi kesurupan massal. Contoh ya, di sebuah sekolah tiba-tiba beberapa siswa merasa ketakutan dan kemudian mulai menangis, berteriak tanpa kendali ya. Seiring waktu semakin banyak siswa yang ikut merasakan hal yang sama. Nah, fenomena ini terjadi karena kalau di dalam sastra Zindro, energi dari tempat itu memengaruhi perilaku secara kolektif. Ya, ini benar atau enggak ya? Monggo, ini masih hipotesa semua ya. Jadi di dalam sastra Zindro ya, energi-energi ini biasanya kalau untuk mengatasi hal yang sifatnya seperti kesurupan tadi, divisualisasikan dulu. Jadi seolah-olah kita kita mengheningkan sambil menciptakan dulu, memvisualisasikan dulu. Ini loh, ono roh-roh itu kayak kita panggil dulu. Kita panggil dulu, kita kumpulkan, baru kita rangkum, disatukan, disesajeni, ritual, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Jadi harus dipindahkan ke tempat lain. Tetapi itu pun kita harus punya mental baja. Karena saya sendiri pernah merasakan ya, waktu itu ada di salah satu di Bekasi, itu memang buruhnya sering kesurupan. Saya dimintain tolong, dicoba ya. Saya mencoba ya. Oke, ternyata memang berat sekali. Jadi ada rasa dingin, dingin. Kalau kontrol kita, apa kesadaran kita kalah, mungkin kita juga masuk kesurupan. Rasanya dingin, kayak ngoplok itu. Kalau orang Jawa bilang, kayak ngoplok itu dingin. Itu padahal saya sudah mencoba karena pernah kita diajarkan bahwa ini energi-energi ini divisualkan, dikelompokkan untuk dipindahkan. Kita tidak bisa ngusir langsung ya, tapi dipindahkan, dijanjikan. Makanya mantranya juga begitu, dipindahkan. Tapi ini benar-benar saya bilang, memang ini harus mentalnya memang betul-betul, harus betul-betul. Karena betul-betul kita tantangannya berat sekali. Saya tuh ngalamin benar. Dingin, rasanya ngoplok tuh kayak mau mau nggak sadar gitu. Nah, itu harus dikembalikan kepada satu kesadaran itu tadi hurip kucah ya ning Gusti Allah. Gitu. Ya, itu. Ya, jadi ini ada semacam mantra yang sebetulnya pengertian aja, nggak mesti begini ya. Ya, itu niat ingsun kawula nyuwun pangestu ngaturi roh ingkang kersa lenggah wonten mriki mugi dipun luhuraken ing papan ingkang langkung wening luwih tentrem. Mugi para leluhur kersa nglembari lelahampanipun lan mulyakaken. Jadi kalau kita Indonesia kan niat saya memohon restu pada Yang Maha Kuasa
untuk memindahkan roh yang berkenan tinggal di sini menuju ke tempat yang lebih damai, lebih suci, ya. Semoga para leluhur sudi mendampingi. Justru kita panggil leluhur kita, dia juga membantu kita. Para leluhur sudi mau mendampingi perjalanannya dan memberikan kemuliaan bagi roh-roh itu. Semoga semua terjadi karena karso lan panguasane Gusti Allah. Itu paling utama. Jadi semua mantra-mantra dalam sastra Jendra itu biasanya selalu akan ada kata saking karso lan panguwasane Gusti Allah. Itu selalu. Jadi kita ini orang berketuhanan, bukan orang ateis gitu. Memindahkan roh pun juga kita minta restu dulu. Ini yang saya bilang, ketika kita sudah rampung mantra, kita sudah sesaji dan sebagainya, ternyata wah dingin, ngoplok. Wah, kita visualkan ini roh-roh itu untuk disatukan, untuk pindah ya bersama sesaji nanti dilarung atau ditaruh di pohon mana ya itu Hmm. ternyata tidak enteng. Nah, ini tidak ada dalam penelitian-penelitian para para peneliti-peneliti asing ya. Jadi saya kira ini sudah cukup ini ya, cukup melebar. Nanti mungkin sharing ya. Saya bukannya ahlinya, jadi nanti mungkin si siapa namanya si Anin atau siapa yang lainnya, mungkin Pak Bambang bisa memberikan tambahan-tambahan ya supaya kita ini bisa lebih tahu lagi. Waktu saya kembalikan ke Mbak Anin sebagai moderator. Oh ya Pak Tony, terima kasih Pak untuk materinya, paparannya menarik sekali dan penuh wawasan ya Pak ya. Sekarang setelah kita sama-sama menyelami fenomena kesurupan dari berbagai sudut pandang nih, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat sobat budaya yang punya pertanyaan atau mau ngobrol lebih lanjut tentang materi tadi, jangan ragu untuk bertanya ya. Silakan raise hand atau nanti ketik di kolom chat. Nanti bisa saya bacakan juga pertanyaannya. Terima kasih Pak Januri. Oh iya Iya, Pak Januri, Pak Januri silakan Pak. Pak Sak Grup sama Pak Tony Yunus itu di Humanis itu. Iya. Begini, saya mau sharing aja, saya nggak mau nggak ada pertanyaan, cuman mau sharing saja mungkin berkenan ya. Gini Monggo, monggo. tentang, nggih 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 Pak Yunus, Pak Tunun. Nah, tentang kesurupan itu saya menemukan sebuah buku yang menerangkan bahwa orang kesurupan atau kerasukan itu yang dipengaruhi adalah alam nalarnya, alam pikirannya, kan begitu. Otak itu adalah wadah agal, di dalam wadah agal itu ada alam halus. Nah, disebut nalar, ya. Nah, di situ yang dijelaskan bahwa makhluk halus itu ada dua jenis golongan dan juga memiliki kekuatan atau daya gaib. Nah, makhluk halus itu ada dua golongan. Satu, yang memang kodrat dan takdirnya itu berbadan halus, apa itu? Yang sering disebut jin, setan, dan lain sebagainya. Yang satunya lagi makhluk halus disebut arwah atau kumoro. Itu tercipta dari hidupnya manusia yang tidak tahu jalan pulang sehingga bergentayangan. Nah, di sini, di sini dia bisa, dia bisa mempengaruhi alam aliran nalar. Nah, mempengaruhi alam aliran nalar itu secara psikis ada tandanya sebenarnya. Ini arwah atau jin ada. Nah, yang lebih mudah dikenali ini arwah atau jin kalau bisa diajak komunikasi dan bisa menjawab dengan jelas seperti yang Pak Yunus ceritakan tadi tentang nomor berangkas tadi. Nah, itu bukan arwah atau kumoro, itu jin. Kenapa?
Karena jin itu kodrat dan takdirnya memiliki aliran nalar. Kalau arwah enggak punya. Karena apa? Otak atau nalarnya itu hanya aktif di dunia. Kalau sudah pindah alam, off. Off. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah saja secara psikis. Kalau diajak ngomong, misalkan ada orang kerasukan atau kesurupan ya, diajak ngomong, terus jawabannya selenco, jelas kalau itu arwah sudah. Arwah karena nggak bisa komunikasi, sudah blank. Sudah blank. Kalau diajak komunikasi bisa menjawab dengan tepat, itu berarti jin. Itu aja tanda psikisnya. Jadi tidak perlu penerawan, tidak perlu mumet-mumet nyediakan ubur rampe. Cara psikis saja sudah bisa. Karena apa? Karena saya mengalami sendiri. Pada waktu itu jam 2 malam saya ditelepon video call ya dari Kerawang Bekasi itu. Kerasukan, ngomel-ngomel, matanya itu melek tapi hitam semua gitu loh. Hitam semua. Nah, ngomel-ngomel gitu ya. Akhirnya ya saya isone leh muni, ngalih karmu ra ngalih pecah diasmu marah sih. Gitu aja. Gitu kan ngalih karmu gak ngalih pecah diasmu. Ya, seperti itu. Jadi di buku tadi yang saya temukan seperti itu Pak Yunus, mungkin bisa dijadikan apa ya? Dijadikan pengetahuan atau gimana gitu. Terima kasih Ye, Pak Yunus. matur nuwun, ye, matur nuwun. Terima Terima kasih. kasih. Ye, terima kasih sharingnya. Terima kasih. Ye. Romo, saya mohon maaf kan saya kira Mbak yang sebagai host itu juga ilmiah ya. Jadi gini, kalau di ilmu kedokteran itu ada patofisiologi. Ya, Jadi betul. terjadinya sesuatu itu patofisiologinya gimana? Itu kalau Ya, saya dengar tadi dari cerita tadi itu seolah-olah ada dua. Satu yang menjelaskan dengan teori jin atau teori kesurupan, kemasukan dan lain sebagainya. Yang ye, satu ini teorinya adalah sesuai dengan teori energi. Kalau saya lihat itu seperti itu. ye. Karena apa? Karena kalau nggak dibagi begitu Pak, rancu jadinya. Seperti dijelaskan Bapak yang pertama tadi itu bahwa itu sebetulnya kalau kita seorang dokter gak iso trimo. Misal saya ada pasien gitu kesurupan terus ya apa gitu. Tak sobok tak kan mungkin mesti kudu tak obati kan gitu. Dengan teori-teori Iya, teori-teori saya yang punya gitu Pak. Gitu. ya. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dikategorikan dua. Satu itu yang ada teori pertama, dua yang teori kedua. Seperti Oh, terjadinya sesuatu di Bali. Bapak kalau lihat itu pasti ada suasana seperti pada waktu saya sekolah itu bunyinya seperti begini sehingga dia itu menurunkan kesadaran otok-otok oblong-oblong otok-otok oblong-oblong otok-otok oblong-oblong ya, artinya ya, ya, dibikin mereka itu seperti apa seperti ya, nggak sadar di bawah alam sadar ya, seperti monoton itu ya. pasti Oh, ada faktor pendukungnya kalau yang satunya tadi itu aja Pak kami ingin sharing itu aja jadi iya, artinya bahwa sesuatu itu ada beberapa faktor banyak faktor nggak bisa kita memilih satu banyak faktor salah banyak satunya kalau faktor. mereka di Bali itu yang jelas itu ada faktor lingkungan yang mendukung atau tarian-tarian apapun yang di Banyuwangi dan lain sebagainya itu pasti ada irama yang kurang lebih kayak uduk-uduk, ubung-ubung, uduk-uduk, ubung-ubung. Yang mereka akhirnya larut-larut-larut hilang. Saya kira gitu, Iya, Pak. Terima kasih. iya. Terima kasih Pak Bambang. Iya, iya. Pak Bambang ini dokter ini. Jadi memang Iya. betul. Saya Ah, bilang memang memang kita harus bagi dua memang. iya. Secara ilmiah itu ya kalau memang terjadi begitu ya disuntik obat tidur aja. Iya kan? Iya, iya, Jadi, iya. tapi kalau di dalam sastro jendro itu bisa masih disuwuk ya, misalnya bisa. Misalnya disembur dengan air air putih ya disembur itu. Kayak tempo hari di sebelah saya itu ada perempuan yang mungkin dia menuntut suaminya lebih banyak lagi, stres jadi masuklah kesurupan gitu ya. Tiba-tiba ya kita coba dengan mantra, kita sembur tengkuknya, itu juga sehat ya. Tertidur malahan, malah kayak obat tidur. Anu, Pak, kalau kami ini Pak, setuju, kami ini sangat setuju ketika kita semedi dengan ya, sastro jendol, itu kita akan menyediakan air di sebelah. ya Air di betul. sebelah itu. Itu Nah, yang lama-lama bisa sebagai obat itu saya percaya. iya, Jadi saya percaya tuh entah iya, diminumkan dan disembur itu saya percaya karena di situ mungkin iya, energi.
teori energi Energi, mungkin loh Pak ya. betul. Nggih, Nggih, matur nuwun, matur nuwun. nggih. Memang ilmiah nih, Pak Dokter ilmiah nih. Mungkin Nggih. anu ada Prof Hendra nih. Prof, tolong Prof. Hmm. Jadi saya tertarik tuh dok. Jadi saya pernah ada kejadian nih dok. Ada orang kerasukan dok. Saya penderita bipolar dok. Oh, Jadi, saya bipolar. Saya didiagnosa bipolar sudah hampir 10 tahun lah ya. Kebetulan kemana-mana saya selalu ngantongin obat kalau lagi angot dok. Ada orang kerasukan kan. Saya kasih clozapine dok. Saya kasih clozapine, saya kasih Valdimax. Tapi masih sadar dok. Clozapine-nya 100 mili, Valdimax-nya 10, tapi dia tidak terpengaruh kesadarannya. Ini saya yakin kerasukan karena udah sekian dosis yang cukup besar harusnya diren gitu. Ini saya yakin dia kesurupan. Jadi saya menemukan banyak bukti gitu dengan apa namanya dengan bukti-bukti intervensi medis gitu. Itu memang ada dok gitu. Dan saya juga karena banyak sekali ketemu kawan-kawan di bangsal psikiatri, memang energinya kawan-kawan yang skizofrenik, energi kawan-kawan yang bipolar, yang depresi memang agak beda dok gitu kalau dilihat secara goib gitu ya. Memang agak-agak aneh. Nggih. Wah, hebat nih, Prof. Ada Iya. lagi satu lagi cara yang saya gunakan, biasanya saya gunakan tembelai ayam dok. Jadi kalau saya colekin, saya kemudian iseng-iseng saya selalu ngantongin tembelai ayam kalau ada kasus kerasukan. Kalau saya colekin di hidungnya dia nggak sadar, ini kerasukan gitu. Tapi kalau dicolekin tembelai dia marah-marah, ini bukan kerasukan, ini masalah psikologi. Kira-kira gitu Mas Tony. Ya, siap. Nggih. Nggih. Prof, kalau saya sundut rokok, Prof. penting banget nah. Di sudut rokok sadar apa enggak gitu. Pernah saya sentil bijinya Mas. Oh gitu ya. Ya, kalau dia masih teriak nggak kesurupan kui. Kan ada teori namanya Menarik. namanya apa ya? Teori klasik yang namanya kesaksian ya. Apa namanya? Apa sih bahasa Latinnya? Kesaksian itu kan meremas biji peler ya. Iya. Ya namanya apa bahasanya? Eksaminasi itu sebetulnya adalah orang yang sedang berbicara kebenaran walaupun biji pelernya diremes gitu. Ketika diinduksi oleh rasa sakit, dia masih bicara kebenaran. Jadi walaupun kalau polisi itu diinjak Mas, sampai sekarang praktek di kepolisian di Polda masih ada. Diinjek Jempolnya jempolnya. diinjak sama kursi. Kalau dijejek kursi dia masih bertahan, berarti dia bicara kebenaran. Tapi kalau belum dijejek sudah ngaku, itu pasti soalan-soalan lain. Saya kira gitu. Iya, Prof. Makasih, Prof, komentarnya. Iya, tapi memang betul ya antara schizofreni terus orang-orang yang bipolar dan sebagainya memang energinya beda. Energinya auranya itu beda, kita rasakan itu. Ya. Saya pernah mencoba untuk membantu seorang bipolar yaitu dengan kungkum anu Prof. Dengan kungkum. Kita bawa kungkum. Waktu itu di Solo itu kan dekat sama Pengging ya. Itu ada tempat kungkum ya, khusus. Jadi orang-orang bipolar ini bisa sembuh dengan kungkum. Kungkum diajari meditasi, ya kemudian nanti lama-lama dia merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya itu lagi. Ya, tapi ini juga pengalaman pribadi ya, saya nggak tahu apakah bisa secara medis bisa dilanjutkan dan sebagainya, saya nggak tahu. Mungkin saya serahkan lagi ke Mbak Anin. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Belum ada ya? Sepertinya belum ada nih, Pak. Kenapa Mungkin Pak Hendra mau nambahin lagi, Pak? mungkin tambahan sedikit dok. Ini close Ya, up. boleh, Pak. Segini banyaknya saya sudah lepas, sudah off obat dok. Semenjak 3 bulan saya sudah off ini. Walaupun direkomendasikan pakai ini. Ini untuk dosis 1 bulan. Jadi Mas Tony. Mas Tony, saya mempraktekkan mandi tengah malam, Mas. Itu betul-betul efektif. Betul, Mas. harus dibantu orang. Misalnya Prof mau ya nanti misalnya gitu. Nanti saya anterin setiap malam Jumat atau setiap apa, nanti saya anterin kungkum, nanti saya iniin itu. Jadi kita nggak bisa sendiri, ya. Kecuali ya
meditasi penyembuhan fisik itu mungkin masih bisa. Kayak teman saya itu ginjalnya bocor. Itu setiap meditasi saya suruh konsentrasi terhadap ginjalnya. Dibayangkan, divisualisasikan ginjalnya itu menjadi baik. Ya, mungkin nanti juga si Manfa ya, Manfa itu kan juga punya apa ya, ataksia ya, penyakit itu. Nah, itu juga meditasi sambil diarahkan ke otak, diarahkan ke otak. Kemudian doanya juga sifatnya itu DNA ya, karena ataksia itu DNA ya, ada keturunan. Nah, itu juga bisa dengan eh, kalau mantra dari Sastra Jendro itu tunjung kuning ya. Jadi ada mantranya untuk membersihkan karma-karma leluhur tuh. Jadi harus dengan orang lain anu Prof. Nggak bisa, kita sendiri nggak bisa kecuali fisik ya, kecuali fisik. Kalau psikis itu susah. Makanya seperti Anin ini kan kerjanya kan menjadi satu konsultan ini. Wah, gini-gini ini dipancing lagi gitu diolah ya Nin ya. Iya, Pak. Dia dia psikolog dia. Monggo silakan lanjut. Mungkin ada Ya, yang apa lain. ada lagi yang mau raise hand ya? Mbak Anin, Oh, belum nih, Pak. Mbak Anin, Iya, Pak. Eh, halo. Mbak Iya, Pak. Anin. Ya, Ya, Pak Bambang, Ya. dokter. Oh, jadi Pak Bambang. Iya, bagaimana Pak Bambang? Pak Anin kan gini, tas sebetulnya Mm-mm. kalau mau jujur, itu berarti kalau ada orang kesurupan, itu ada yang Mm-mm. kesurupan sadar, ada kesurupan yang tidak sadar. Kalau Iya, sadar Pak. itu biasanya yang mereka yang nambani wong kesurupan itu loh, yang Ya, dipinta dukun roh surup. itu ya, itu. Dukun surup Tep- ya. Ya dukun surup gitu ya. Terus kalau kita ada yang memang kesurupan. Lah kita sebagai orang medis itu biasanya kan begini, kita coba terapi dulu. Kalau mungkin kalau tidak bisa terapi, tolong nang wong pinter apa memang harus begitu, saya harus mengatakan gitu. Ketika tak suntik gak turu-turu, tinggal Iya. wah saya tidak mampu ini, tolong ke Sastro Dendro aja. Apa begitu kira? Ya tenun, Ji, tenun. ji. Karena saya lihat itu, saya lihat Pak dengan mereka Oh, mereka Pak bermeditasi dengan baik itu memang kadang-kadang punya energi yang betul-betul mungkin diparingi Gusti ya, walaupun kadang ada yang sembuh ada yang tidak, tapi Ji. dengan sendirinya itu pasti dia diparingi bulu setitik untuk bisa mengobati mereka yang kesurupan. Terima kasih. Ji. Makasih Pak dokter. Makasih. oh, Ini iya, Pak Pak. Tenun. Monggo, silakan. Monggo Mbak Anin. Itu Ah, ada iya. KJT Kalsel. Oh ya, ini si Oh, anu, iya. si Mas Agung nih. Monggo. Oh, Iya. maaf, mohon maaf Bapak. Iya, Mas Agung. Mm-mm. Ayu, selamat malam. Dari Ini saya Kalimantan. agak terlambat dan apa? Namanya belum saya ganti, nama Agung gitu. Mohon maaf. Ye. Saya tertarik, mumpung ada Profesor Hendra. Ye. Jadi seperti yang di Zoom yang terdahulu, saya kemarin sempat lihat dan tadi juga saya lihat lagi karena memang ada sedikit kerancuan. Dan saya sepertinya sepakat dengan Profesor Hendra untuk membagi antara kerasukan dan kesurupan, sehingga tidak akan ada lagi salah kaprah. Dan kalau tadi saya dengarkan, itu banyak istilah kerasukan sebenarnya, bukan kesurupan kalau menurut saya. Dan kemudian terkait dengan adanya kejiwaan, kemudian goib, dan bahkan pura-pura gitu ya. Saya pikir kalau menurut saya, mohon maaf, apakah ada semacam perbedaan pula terhadap jumlah atau kuantitas? Kalau kerasukan itu biasanya mungkin lebih sedikit dibandingkan kesurupan. Mungkin itu saja dan eh, perbedaan itu sangat signifikan sebenarnya sehingga memperjelas ketika kita berbicara mengenai ada hal-hal yang terkait dengan kejiwaan atau psikis seseorang. Mungkin begitu saja. Terima kasih, Mas Turun. Ye, terima kasih Mas Agung. Jadi ini Mbak Anin, Mas Agung lebih Iya. ke arah istilah ya. Kesurupan, Mm-mm. kerauhan, Mm-mm. ya, kerasukan. Itu sebetulnya kalau saya itu sama. Mm-mm. Oh, Artinya sama ya, ada, Pak. ya, Mm-mm. artinya ada entitas luar masuk ke dalam
tubuh kita, ya, masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam kesadaran kita. Kalau Max Planck tadi bilang kita membagi ruang, kesadaran kita geser, masuklah itu apa Ada namanya? ruang kosong gitu ya. Ada ruang Eh, kosong di ada dalamnya. ruang kosong masuk entitasnya. Betul, dokter. Betul. Yang Jadi saya diserap itu kerauhan atau kerasukan atau kesurupan itu kalau menurut saya itu hanya istilah aja. Itu menurut saya nih, monggo. Kalau Mungkin Prof Indra, monggo, Prof. kalau di ilmu budaya dilarang Mas kita membicarakan tentang kerasukan. Kerasukan itu domainnya ada domain psikologis. Nah, dalam ilmu Ya, kebudayaan lebih kepada transendensi nyurup ya. Karena di ya, Mentawai, kemudian di Anambas, kemudian di Kalimantan dan seluruh Indonesia, fenomena fenomena kesurupan memanggil arwah itu adalah bagian besar dari sistem kepercayaan lokal. ya, Jadi kalau kita nyatakan itu sebagai masalah psikologis, hancur budaya itu, ya, dirusak dia. Oleh karena itu kita menggunakan istilah transendensi atau kesurupan dalam ilmu budaya bukan kerasukan. Kalau ya. kita menggunakan kata kerasukan, itu artinya berarti etnologi kebudayaan kita penuh dengan masalah kejiwaan. Nah, kalau Oh gitu, ya, 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 ya. di DSM Ya, enggak juga sih, Pak. saya baca yang terakhir bahwa fenomena amok itu sudah tidak dapat digolongkan sebagai penyakit kejiwaan. Kalau tidak salah di DSM 4 ya. Sehingga sekarang orang kalau ngamuk bawa Udah golok, 5, Pak. udah 5 ya, kena pidana kan Iya. kalau bawa golok kan gitu kan. Kalau dulu bawa golok ke jalanan kerasukan boleh, kalau sekarang bawa golok di depan rumah dia kena pidana. Karena digolongkan. Iya. Banyak Oke. banget di Banyuwangi terjadi peristiwa tahun 80-an itu kerasukan sehingga orang dipenggalin itu dulu. Saya ke sana itu. Ketika ada pembunuhan massal di Banyuwangi itu saya sempat ke site. Kemudian ketika ada peristiwa kecoblos keris di Bali saya juga pernah ada di situ. Jadi memang harus dibedakan antara kesurupan dan kerasukan. Saya lebih lihat dari sudut pandang etnologi. Nah, yang menjadi penting kalau sastra jenderal kan melihatnya sakral nih Mas gitu kan. Kesurupan Iya. atau fenomena sakral. Saya sepakat Mas gitu. Ada bagian berarti yang kalau sakral. mohon maaf, berarti kerasukan seperti Prof bilang. Iya, berarti kerasukan, Mas. Kalau yang sakral Ya, itu kerasukan. Kalau yang sakral dengan tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi yang luhur, spiritual. Nggih. itu nyurup. Kalau dalam pandangan kebudayaan. Jadi kita nggak Nggih. bisa bilang kalau si kerenya Mentawai, kalau puyang-puyang di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Sumsel, itu kerasukan. Nanti kita bisa dipukulin orang sekampung, Mas. Gitu. Harus diulang nyurup lah, nyurup lah. Kalau bahasa Jawa mungkin mancing kali. Ya, menarik ini. Kesurupan sama kerauhan ini perlu di ini lagi nih. Ya. Monggo Mbak Anin. Iya, Pak. Ini ada yang mau tanya sih, Pak, di chatting katanya. Saya bacain Ya, aja ya, Pak. ya. Eh, Bagaimana cara membedakan kesurupan goib, kesurupan kejiwaan, atau kesurupan pura-pura? Pak Cecep yang nanya, Pak. Iya. Hmm. Ya, ini Mbak Anin yang jawab nih. Ya, kalau dari saya sih, memang kesurupan atau kerasukan tadi sih, kalau saya sebenarnya mirip Pak Tony ya, maksudnya sebenarnya penamaan aja. Tetapi Istilah ya. apakah itu, ya istilah ya Pak ya, jadi apakah itu bisa dianggap gangguan atau tidak, itu memang kembali sudut pandang mana kita mau ngelihatnya. Kalau kita ngomong kayak kuda lumping gitu ya, itu kan memang sudah budayanya gitu ya. Mereka kayak itu juga bisa dibilang kesurupan massal kali ya Pak ya, karena kan mereka Ya. rame-rame terus kesurupan gitu. Tetapi memang itu ditujukan untuk prosesi kuda lumping itu sendiri. Jadi memang itu sudah jadi bagian dari budaya dan tidak ada masalah sebetulnya. Jadi nggak bisa dibilang gangguan gitu. Tetapi kalau saya pernah punya klien gitu ya Pak ya, ke setiap dia stressful sekali, nangis dia nggak bisa berhenti, dia tiba-tiba kayak jadi orang yang lain kayak gitu. Tapi nanti ketika mulai saya tenangin dia mulai balik lagi jadi orang lain. Tapi kalau dia nangis lagi eh, berlebihan sekali sampai sampai dia nggak bisa apa membantu dirinya sendiri tuh dia kayak kayak kerasukan lagi saya seperti itu. Nah itu baru mungkin bisa dianggap gangguan gitu. Tapi kalau eh, dalam kondisi misalnya kuda lumping tadi sih enggak ya gitu karena memang itu sudah tujuannya memang untuk itu. Ya, Itu sih Pak. betul. Heeh. Mm-mm.
Iya, kuda lumping itu juga anu kok apa dibantu oleh irama tadi Dokter Bambang tadi. Jadi dengan kling dong kling dong kling dong kling dong kling dong kling itu sebetulnya meditasinya. Meditasinya untuk menjadi Iya ya seperti Pak ya. iya Mm-mm. seperti Mm-mm. dukun Iya. surup itu just masuk Mm-mm. gitu. Jadi itu Mm. irama. Jadi irama itu ritme itu ya penting sekali. Biasanya monoton ya ritme-ritme monoton ya seperti ada di kesenian Sunda itu ada tarawangsa Mm. itu kan juga monoton itu bisa terjadi Iya ya Pak. kesurupan Mm-mm. betul seperti yang diutarakan tadi tiktok sama tadi Dokter Bambang Anjir. Anjir. Monggo ada yang Oke, ini resen itu ada ada Bu Tuti nih mau ya bertanya Pak. Bu Tuti silakan Bu Tuti dinyalakan juga boleh kameranya. Ya, Bu Anin, terima kasih. Saya cuma Ya, mau nanya itu ya. kan kalau kesurupan atau apa ya, itu berarti masuk ke raga atau apa. Nah, termasuk yang jadilan atau apa tadi. Saya juga nulis jadilan tadi, tapi sudah terjawab sama Romo Tony dengan apa tadi, kuda lumping. Nah, kalau mainan itu jailangkung itu kan nggak masuk ke raga, tapi melalui perantara boneka, which is itu apa namanya, maksudnya benda mati ya. Ya, itu apa ya kategorinya, bagaimana apa namanya, keterangannya. Terus itu apa makamnya siapa namanya Max Planck itu ada di kota sini, Romo. oh iya di mana di Hamburg sama mana ya Bukan di sini, di Göttingen. Ini oh di tengah Groningen kota. oh Ya, besar iya sekali. Oh, Gotingan Iya. ya Bu ya. Hmm. Iya. Saya setuju sekali sama Max Planck ya, karena hampir sama dengan Sastro Jendro. Pandangannya tentang energi maupun pandangannya tentang kesadaran dan sebagainya. Seperti tadi yang ada yang bilang nalar tadi ya. Nalar itu adanya di manusia, jadi bukan di roh halus ya. Nalar adanya di manusia. Kalau di Jawa itu namanya pramono. Ya. Pramono ada 3 macam. Pramono ini, pramono ini, pramono. Itu nalar yang akan menjadikan satu kesadaran. Nah, kemudian tadi Mbak Tuti tadi mengenai jalangkung itu juga perlu dipikirkan itu. Kenapa benda itu bisa jadi berat? Tetapi herannya kenapa harus 2 orang yang pegang? Apakah Ya. itu hanya karena tarik menarik orang itu? Ya kita nggak tahu itu. Itu sampai sekarang saya juga belum pernah mempelajari hal itu. Jadi Serem. itu selalu yang megang itu satu orang gitu loh. Jadi apakah itulah yang terjadi antara tarik menarik tadi seolah-olah ada roh masuk ke benda itu ya kita nggak tahu itu. Tetapi memang saya waktu kuliah dulu itu memang pernah terjadi nulis itu minta dipulangkan kemana gitu. Itu kalau nggak dipulangin yuk ngamuk tenan itu. Orang-orang yang pegang ini seperti kayak nggak Iya. terkendali. Nah, itu gimana itu saya nggak Hmm. ngerti. Monggo, Iya. mungkin ada yang tahu nih mengenai eh, Jai Langkung. Mungkin Prof. Indra tahu ini mengenai Jai Langkung ini gimana? Nggak tahu. Ada Mas, ada penjelasannya sih. Ye, Ya kalau dalam istilah apa namanya spiritualisme kontemporer namanya apa ya? Panteisme ya, menggunakan oh, oke, ini bolpen kan. Kalau ya, misalkan di 2 jari saya ya, ini saya ya, gerak 2 jari ya. Dalam keadaan in central focus, dia di tengah. Nah, kemudian jika saya mikirin tentang pacar gelap saya dalam waktu 1 menit saya lagi visualisasi pacar gelap, ini bolpen akan bergerak, Mas. oh ya, 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 ya. Ini contoh paling simpel ya. Ini juga catatan saya tentang diabetes saya. Ini saya tulis dalam keadaan kerasukan, Mas. Diabetes ya. Nah, karena ketika pakai glukometer, itu gula darah saya sangat tinggi. Di belakang ini Ya, semua ini, Mas. Jadi tangan saya cucuk dengan glukometer sampai berdarah semua. Saya minta ya. petunjuk untuk ditulis di atas kertas. Nah, ada roh yang mengajarkan kepada saya, ini bentuk praktisnya kayak gini gitu. Salah satu yang saya gunakan gitu untuk memanage mengelola diabetes dengan cara gaib. Gitu.
bukan dengan Itu cara ya. hitung gitu kan. Orang pakai glukometer, tapi ya memang ada benda-benda tertentu di alam yang bisa kita pakai, misalnya teh, teh ditaruh di gelas ya, kita putar, putaran tangan kita akan menentukan sedimen tehnya di mana. Itu Oke. bentuk jai langkungnya gitu. Kalau yang dijual di pasar namanya papan oija, tapi di Indonesia Ah, dilarang, kayak kalau nggak salah di Shopee itu di banned, di Amazon juga di ban papan nggak oija. boleh ya. Banyak Saya Pak dulu masih juga yang jual. sering ngambil tanah kuburan baru, Mas. Saya jual, Mas. Dulu saya jual satu tanah kuburan baru itu saya jual, pernah saya jual sekitar berapa gitu. Karena permintaan pasar atas hal seperti itu banyak. Dan saya baru banyak juga teman-teman di Thailand, di Siam itu mereka di pasar gelap yang menjual sisa-sisa relik organ manusia yang dijadikan amulet. Oh Ada ya, beberapa teman yang bolak-balik Siam Reap, bolak-balik ya. untuk mencari benda-benda itu. Di sini juga ada praktek-praktek gelap, ada praktek nekromansi itu adalah menggali kuburan orang yang baru meninggal, Mas. Iya. Makanya kuburan beberapa tempat itu dingajiin karena ada di beberapa tempat ada budaya untuk nyolong bagian-bagian penting terutama dahi. Dahi kepala ini harganya Serem cukup mahal banget. di Glodok. Itu ada yang Mahal berkisar itu. antara 10 sampai 20 juta tuh potongan dahi kepala. Uh, Dengan serem potongan banget. potongan ininya juga dijual. Ada lagi praktek yang pernah saya lihat dan sangat terlarang itu adalah mensale bayi, Mas. Jadi Iya. bayi yang baru wafat itu diambil, ditaruh di atas amben bambu dan dibakar sampai minyaknya netes, Mas. Hmm. Nah, minyak ini bisa dioleskan di rokok atau dioleskan di baju dan membuat baju itu kayak jelangkung. Jadi baju itu menuntun kita untuk jalan ke tempat tertentu. Itu praktek-praktek ngaco lah gitu. Kalau di Sumatera Selatan, puyang-puyang itu biasanya kita dilarang untuk membawa batu. Kalau kita naik haji itu salah satu larangan kita ke Mekah itu pulang bawa batu. Mau ke Makkah, ke Madinah, ke Yerusalem itu yang diperiksa imigrasi itu bukan narkoba. Kalau Anda pulang bawa batu, selesai sudah urusannya. Sama juga di beberapa tempat makanya dijaga kayak di makamnya Gus Dur itu kalau nggak dijaga Mas habis tanahnya Mas digoreng ambilin orang. Ya itu kepercayaan ya. Ya, ya Iya tapi memang itu memang hmm, memang kayak di Thailand itu memang ada itu kumangkung, kemudian leptong, lepsik apa apa itu ada itu amulet-amulet itu memang ada. Jadi ya saya mungkin pernah ketemu di rumah sakit ya juga ada kebetulan saya di parkiran tuh ada yang aneh. Jadi saya kira tuh hidran. Kemudian ada ada gejala kayak yang aneh kok di situ kok orang parkir cepat sekali keluar gitu. Ternyata setelah hmm, saya korek-korek di dalamnya ada amulet Mas. Supaya orang ya, jangan parkir di situ. Dan oh itu gitu. ternyata digunakan juga di restoran supaya orang jangan lama-lama duduk di kafe karena rugi kafenya, Mas. Oh banyak itu kafe-kafe sering Ya, sekarang pada nyimpen itu Oh, kumantong, nyimpen kumantong ada ditaruh Gumantong, di Ramatap, terus ya, Nangnak, terus ya beberapa betul, betul, genre-genre betul, betul, amulet betul. Thailand. Kalau di sini, Dari Thailand kalau ya, kita kan oh, bambu betul. petuk, Indonesia bambu Ya, petuk, kemudian apa rumput, apa sih ya, rumput yang goyang sendiri itu, ya, kemudian juga padi apa namanya padi badui itu juga perangkat-perangkat bukan jelangkung, perangkat panteisme yang penting gitu dalam kebudayaan. Saya juga membawa pulang satu keramik yang saya temukan di Kalimantan Timur, bentuknya besar. Itu dulu dipergunakan untuk muter bayi yang sungsang, Mas. Jadi kalau oh pas mau oke. ke atas, ini mangkok ditaruh di perut, mangkoknya diputer, Mas. Itu kepalanya ke bawah. Nah, itu Iya, bentuk-bentuk iya. jaya langkung yang berharga. Kalau kemungkinan itu mungkin bisa digali lah di bangsa kita banyak banget. Saya karena saya lagi sakit saya jadi gak banyak jalan. Di Ambon juga ada perkawinan untuk kerasukan itu dilarang untuk memainkan gamelan bersama rebana.
Kalau gamelan dicampur rebana pasti ada yang kerasukan. Nah, itu Ada mesti tarik khusus diteliti tuh tuh, gitu. Jadi Prof. Ya, mesti diteliti itu, tang Prof. di Kenapa bisa jadi gitu? gamelannya Iya. bunyi itu udah kerasukan gitu. Yang joget itu pasti turunan Majapahit, Ya, pasti turunan Mataram. inilah, satu pengetahuan dari Prof nih, menarik nih. Monggo, Mbak Anin, ini waktunya bagaimana? Apakah ada Oh iya mungkin Pak. satu pertanyaan lagi, Satu Mbak Anin? lagi Pak. Oh Ya. oke Pak. Pak ini ada yang nanya terakhir nih. Trans, kesurupan atau apapun istilahnya, apakah ada kasus sendirian tanpa ada orang di sekitarnya? Dalam arti sepertinya memerlukan banyak orang buat memperhatikan melihat objek. Saya agak nggak gitu ngerti sih Pak ya dengan pertanyaan keduanya. Mungkin Pak Teddy boleh ngomong aja Pak biar lebih jelas. Pak Teddy Bramantia. Monggo, Mas Teddy. Karena dalam arti seperti memerlukan banyak orang ini saya nggak ngerti nih maksudnya apa Pak Teddy. Tapi kalau pertanyaan trans kesurupan apapun istilahnya, apakah ada kasus sendirian tanpa ada orang di sekitarnya? Itu Pak Tony mau jawab. Ya, saya kira kesurupan sendiri juga ada. Nggak perlu ada orang luar ya. Nggak Iya sih Pak, iya lah. Cuman kan nggak ada. ada yang tahu ya Pak ya. Nggak ada yang tahu. Kadang-kadang ada orang Iya, nangis-nangis tiba-tiba iya. histeri. Itu bisa terjadi. Mm-mm. Histeria Jadi ya Pak. Mm-mm. histeria. Jadi nggak mesti Mm-mm. ada banyak orang gitu. Saya kira gitu. Iya ya, Pak ya. Pak, kalau dari saya ya Pak ya, saya ada mau nanya, apakah kesurupan itu sebenarnya bisa dihindari nggak sih Pak, untuk supaya nggak terjadi sama orang-orang yang sebetulnya nggak pengen kesurupan, kalau dalam sastra genre gimana Pak? Nah, bisa, bisa. Jadi memang kalau kita ajarkan meditasi Sastro Jindro itu eh, jarang sekali bisa kesurupan. Ya. Jadi memang Hmm, itu memang harus harus apa ya? Harus kita ini kembalikan pada latihan meditasinya. Gitu. hmm, Jadi ya orang baik. sih Hmm, memang secara psikologis kan biasanya kalau stres, kalau terlalu ini apa depresi dan sebagainya itu bisa ya. kesurupan ya. Tapi di dalam sastra Hmm, Jendro itu ada bagaimana meditasinya supaya kita ini aman. Seperti saya tadi cerita ya, waktu di Bekasi di salah satu eh, pabrik itu ada kesurupan itu. Betul-betul saya berat sekali sampai dingin itu, sampai ngoplok itu. Tapi ternyata berhasil. Setelah itu sudah jarang sekali ada kesurupan. Kita pindahkan itu. Energi buruknya kita pindahkan. Jadi memang sebetulnya eh, setiap orang juga memiliki energi yang beda-beda. Ada energi yang negatif, ada yang positif. Nah, energi negatif ini dalam satu komunitas itu juga sering akan memporak-porandakan komunitas. Jangan salah itu. hmm, Ya, jadi kita mesti hati-hati. Misalnya dalam satu komunitas kita ngelihat, wah ini ada orang yang energinya negatif. Itu kalau bisa ya kita hindari, kita jauhkan. Ya. Karena biasanya itu ya dengan apa ya alasannya mungkin dia intrik, mungkin dia ngerasani sono, ngerasani sini, itu terjadi bubar pasti. Itu banyak hmm, terjadi, nggak cuma di dalam komunitas budaya, di gereja pun juga gitu, di komunitas Katolik juga gitu. Pasti apa kumpulan kur gitu tuh, ada yang negatif, pasti nanti bubar gitu. Ya, jadi manusia beda-beda memang. Nah, bagaimana untuk menjadikan kita itu energinya positif? Ya itu tadi meditasi itu sangat penting. Dan jangan salah ya, orang kadang-kadang sering tanya kepada saya, eh, Romo, ini kalau saya belajar meditasi gini berarti tidak boleh keduniawian. Enggak, justru iso sugih kok. Justru bisa menuntun kita untuk berkarir, untuk lebih meningkat lagi, untuk ini. Jadi enggak terus wow, kita meditasi terus kayak orang-orang keduniawian terus saya topo seorang karuan. Enggak. Buktinya kayak Pak Harto itu, waduh hebat. Ini ada pertanyaan dari Pak Kim nih, Prof. Pak Kim Ini Pak. Prof nih, Prof.
Prof Isworo ini Iya, dari iya. Jogja ini. Monggo Prof. Nah, ini dia. Lama nggak ketemu nih, Prof. Sama ya. Terima Jogja kasih. gimana? Panas kah kayak DKI? Panas banget deh. Oh, Pak Hendra ya. Mm. Enggak, ini Prof Kim. Eh, Iya, iya, Pak. Kanjeng, Kanjeng Isworo. Monggo, Terima Prof. kasih, Tonwon. Makasih. Sangat menarik sekali sih memang. Hanya ada beberapa teman, maaf, kita adakan dulu. Beberapa teman yang mahasiswa-mahasiswa saya di psikologi, dia selalu menanyakan ilmiahnya. Yang kita Ya, bicarakan kesurupan, kerasukan, dia selalu menanyakan ilmiahnya bagaimana. Waktu kita terangkan dengan pendekatan budaya, mereka reject, resisten. Padahal sudah banyak juga sih. Saya pernah ikut mata kuliah di psikologi S3 namanya mata kuliah parapsikologi. Pengajarnya itu Prof. Simo, lalu Pak Kunto, Pak Kunto. Afat, lalu Prof. Johana, Pak Diki, lalu Romo Kunto. Romo Kunto itu Prof Kunto. Katolik ya, kakak Katolik. Ya mereka sudah bisa menjelaskan. Mereka menganalisisnya secara neuroscience. Jadi psikologi faal atau biopsikologi. Jadi dihubungkan bahwa semua mantra, semua energi itu dikaitkan dengan neuroscience, dikaitkan dengan autosugesti. Autosugesti kembalikan lagi dikaitkan dengan peran otak, neuroscience, peran biopsikologi. Sehingga generasi muda bisa lebih memahami lagi dan bisa melejitkan meditasi mereka untuk penyembuhan. Jadi meditasi, kungkum di tempuran, dan pengucapan mantra-mantra itu sebenarnya kan psikologi banget untuk penyembuhan banget. Nah, gitulah yang ingin saya sampaikan. Mungkin di lain waktu tak tulis dulu ilmiahnya dengan Nanti baru tak sampaikan. nanti kita tampilkan itu apa webinar dari Prof Isworo. Ya, Kapan kira-kira? Jadi narsum aja, Pak. Enggak, jangan sekarang, kelamaan ini Nggak nanti. jadi narsum, besok-besok jadi Ya, narsum, Pak. narsum. Jadi basisnya itu dari neuropsikologi. Betul, ya. Neuroscience. Banyak Ya, sih, Pak, monggo. kalau teori psikologinya ya. Oh, banyak sekali. Hampir semua bisa kita kupas di situ. Banyak sekali teorinya. Ya, salah satu teori suara tadi, teori suara yang monoton. Itu kan masuknya transpersonality. Transpersonality, betul. Ya. Ya, kalau kita bilang om, itu padahal di sisi itu ada getaran om. Lah getaran itu juga mempengaruhi transpersonality. Begitu juga debur ombak. Lah itu semua bisa dianalisis dengan neuropsikologi. Terima kasih, tetap semangat. Nanti kapan-kapan Terima kasih Pak Kim. Prof Isworo ini perlu jadikan narsum ya, Anin ya. Iya Pak. Kapan nanti Prof Isworo ya. Jadi memang saya tadi sudah memberikan contoh penelitian dari antropolog, dari psikiater, dari macam-macam. Semua tidak ada titik temu, ya. Tidak ada titik temu. Mungkin apa yang kita akan dengarkan nanti dari Prof Isworo itu satu penelitian tertentu yang perlu kita untuk mengerti ya. Jadi seperti tadi sudah saya ceritakan seperti Jean Martin Karkov itu ahli saraf ya. Ya, jadi dia juga
Awal. Gangguan neurologis dipikirkan, kemudian banyak, semua peneliti memiliki angle masing-masing. Ya. Nah, ini yang sulit di situ ya. Jadi nanti mungkin Prof. Indra juga perlu, bila perlu narasumbernya 2 atau 3. Ya, Ya, menarik Mungkin ini beda topik, kesurupan. Pak. Ya, menarik ini kesurupan. Saya kira sudah malam, Anin, ada tolong satu di lagi Oh, gitu. Pak. Brebon. Satu lagi, yaitu metafisika, dikaitkan dengan metafisika. Bisa fisika. Bahwa Betul. fisika getaran listrik, energi itu kan getaran, energi listrik. Betul. Neuroscience itu kan bisa disebut neurotransmitter. Neurotransmitter di otak itu kan listrik. Ya tak, Dok Bambang? Ya, oke, betul. Ya, Betul. neuroscience neurotransmitter itu getaran otak di listrik. Bisa kita ukur dengan EEG. Nah, itu akibatnya juga dilihat di EKG. Nah, itu semua kan bisa mempengaruhi gelombang-gelombang otak yang lain termasuk alfa, beta, gamma. Itu kan dari di biopsikologi. Ya sebenarnya Gimana, ada Pak titik Bambang? temu di situ itu. Ya, Ada titik temu di situ itu. Bu Anin, Pak Iya, gimana, Pak? Antoni, Yeah. saya mohon maaf, saya ini punya rumah sakit jiwa, Bu. Nanti Wah, dokter bagus saya sekali. suruh, Oh, saya gitu, pokoknya, Pak. saya punya di Malang. Ya. Memang rumah sakit jiwa. Oh, Jiwa Kapan dan tak narkoba. kapan saya sowan ya Pak Bambang ya Dok Bambang. kontak-kontakan ya, Pak. Monggo di Kota Malang. Ya, Di Kota ini Malang dia punya. Oh, makanya. iya. Itu ada dokter saya yang memang top, dokter Iwan. Itu barangkali mau tak masukkan di sini aja biar dia yang ngasih penjelasan. Iya, ajak aja, Pak. Iya. Ya, boleh. Nanti Nggih, kita perdalam lagi mengenai kesurupan, ya. Oh, matur nuwun nih, Dokter Bambang. Jadi memang ini memang perlu diperdalam lagi, dan memang kita ini selalu memiliki satu referensi dari luar ya. Tadi saya mencoba untuk referensi dari milik kita sendiri, Sastro Jendro. Ya, maksud Saya dalam kira itu gini loh Pak. Maksud dalam gini loh. Sastro Jendro yang selama ini itu menjelaskan tentang bagaimana terapi kesurupan, ternyata ilmiahnya itu ada, gitu loh. ada, betul. Nah, gitu. Ya, Nah, itu yang ya. menjelaskan itu Iya. ahlinya. Jadi kenapa kok begini itu ada, Iya, saya punya iya. dokter Iwan Pak. Nanti saya barangkali tak ikutkan di sini. Iya. Nggih, matur nuwun. Iya, nanti kapan kita adakan ini. Monggo Anin. Kalau kelihatannya udah ini ditutup aja. Anin yang nutup ya. Iya, Pak. Apakah masih ada yang mau ngasih masukan? Pertanyaan terakhir? Saya kira cukup, Oh, Anin. Ya, cukup ya, Anin. ya udah Pak. Ya. Oke. Jadi webinar kita hari ini nih benar-benar seru ya dan penuh wawasan sekali. Setelah ngobrol bareng-bareng tentang fenomena kesurupan dari berbagai sudut pandang ilmiah dan juga sastra jendra, semoga sih teman-teman jadi bisa makin membuka sudut pandang yang lebih luas ya tentang kesurupan ini, sehingga kita juga makin bisa memahami fenomena yang seringkali dianggap mistis gitu, padahal bisa jadi ilmiah juga. Betul. Diskusi kita juga nggak akan sekomplit ini ya tanpa pemaparan dari Pak Tony nih. Terima kasih banyak kepada Pak Tony yang sudah bikin webinar hari ini dan juga teman-teman semua atas antusiasmenya dan waktunya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Selamat malam. Rahayu, rahayu. Rahayu semuanya, sobat-sobat budaya. Sampai jumpa lagi. Matur nuwun. Terima kasih semuanya, Pak Tony. Selalu sukses, sehat.